Mari kita buktikan satu-satu. Hadapi saya pakai ilmu, jangan curhat, jangan ketakutan. Kau bahas dulu itu dustamu. Kebohongan apa? Kau katakan kebohongan apa yang ingin kita bahas? Ayo. Kebohongan apa yang ingin kita bahas? Kebohonganmu loh. Kau katakan Allah itu Muhammad. Kau katakan Anda keliru. Anda keliru memahami pernyataan saya. Saya mengatakan, saya mengatakan kalau penyembah-penyembah manusia menganggap Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus, maka itu lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak cocok. Tidak cocok. Nomor 6 itu nggak cocok untuk Yesus, ya. Makanya saya katakan kalau penyembah-penyembah manusia Yesus ini mau sadar dan mau waras, maka mereka harus mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 kembali kepada Hizkia, bukan kepada Yesus manusia yang mati terkutuk itu, bukan. Paham? Nah, jadi kalau setan memang tidak kuat menghadapi Bang Suma itu, setannya tidak sanggup. Setan pasti kabur. Iya. Itu pasti itu. Narasinya luar biasa, pembodohan, penipuannya. Tuhan bisa menjadi apa saja. Tuyul. Assalamualaikum. Nipu-nipu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iblis itu bisa menyesatkan ketika lawannya nggak ada. Oh, bisa petantang petenteng. Tuhan bisa menjadi apa saja. Roh itu tidak diciptakan. Dasar kuculuk. Roh tidak diciptakan. Bahaya. Ilmu takiyah tingkat setan yang biarkan bernarasi kayak gitu itu nggak boleh. Oke, mungkin ada pasien, silakan dinaikkan biar kita terapi siang-siang. Mudah-mudahan mereka tidak, penyakitnya tidak menjangkit kepada manusia lain. Silakan. Tapi Gurunda, izin Gurunda, viewer saya kan itu, Bang, mana Gurunda nggak enak. Pada sibuk aja Gurunda semua. Di tempatku hujan deras soalnya. Iya, alhamdulillah hari ini naik ya teman-teman. Terjawab hari ini, ya terjawab hari ini. Iya. Assalamualaikum Bang Cuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Ardiansyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bunda, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikin pasien. Iya, pasien yang dibawa silakan ke atas. Mumpung kita ada waktu, mana tahu resep hari ini cocok dengan penyakit Anda yang suka menyesatkan sesama Anda, menyembah kepada sesama makhluk. Silakan. Kayak ketakutan sama Mas Juma ini, nggak ada yang mau tampil. Iya, kayak pendeta Silubis curhat-curhat sendiri tadi dia. Bahas saya curhat sendiri, bahas sendiri. Saya maunya pendeta-pendeta ini kalau bercerita tentang Bang Suma ya bicaralah kayak pendeta Budi Azali kan. Ngomong dia, menantang Bang Suma berdiskusi. Ya, itu baru. Ini enggak kabur-kaburan. Ya berani ya gitu. Ngomongin sama teman-temannya. Rasan-rasan lah corol Jawa ini, rasan-rasan Bang Cuma. Saya enak edewe toh. Sama seperti kiamat, si kiamat ya, si Victor pikiran kotor, katanya tahu Islam, tantang semua ulama di Indonesia. Bahas tentang Islam, bahas tentang hadits. Saatnya lah sekarang, jangan malah kabur. Nah, ya. Saatnya lah Anda masuk kantor. Gak ada yang mau masuk seperti ini memang. Si kiamat, si Victor, ya kan? Anda kan sudah ketahuan tempatnya di mana, rumahnya di mana. Ya sudah, pasrah aja. Sekarang Anda laporkan diri Anda sendiri, serahkan ke pihak berwajib.
habis itu di kantor berwajib, di kantor polisi kita diskusi gitu loh. Ya, Nah, buat data-data yang kamu bawa itu, kamu pertanggungjawabkan. Ini loh maksudnya Nabi Muhammad SAW, saya katakan begini. Ini loh dalilnya. Kayak gitu. Jangan malah kabur pakai motor. Mau kabur kemana selama masih di Indonesia? Pasti kamu didapat. Cuma kabur-kaburan. beraninya hanya intip-intip ya Bang cuma. Iya bang. Ayo teman-teman. Dinaikkan teman kita yang mau diskusi. Ini masih 2 nih, kok ada yang masuk. Sebelum diskusi lanjut, Bang Zuma dapat salam dari Seno Hendro, temanku. Dinda Seno, ya sampaikan salam balik. Kangen bilang. Baik. Beliau termasuk adik saya, Ahi Seno, kemudian Ali. Kebetulan aku dengan Seno itu pernah di satu organisasi yang sama, MCI dulu. Loh, saya juga MCI. Oh iya, Saya sama ketua berarti. MCI cabang sosial. Iya, masya Allah. Jadi cabang Batam sih, cuman anggota. Mantap. Ini buat Kristen ya, Gurunda mau diskusi sama yang Kristen. 2,5 ini khusus untuk Kristen teman-teman. Yang Islam mohon sangat-sangat itu ya, agak dipahamin lah. Tuh ada pendeta tuh, pendeta. Semangat siang Pak Pendeta. Ya Pak, selamat sore. Ya, sore. Dari sekte mana Pak Pendeta? Ini dari sekte apa namanya? Lupa saya. Ya. Kudusan. Ya. Sektenya aja kok lupa. Ya. Jadi saya ini Kalkulatornya rusak. iya Pak. Saya ini bukan Kristen ya. Saya ini Kristus, pengikut Kristus. Beda kalau Kristen beda. Oh, pengikut Kristus. Iya. Baguslah. Berarti Bapak penganut Taurat juga berarti ya? Betul. Cuman kalau saya lebih ke Yohanes saya Pak. Kalau mereka kan ke Kristen, ke Yesus. Yang menuhankan Yesus disebut Kristen. Yang percaya Yohanes sebagai juru selamat ialah Kristus. Kristus. Jadi larinya ke ini berarti Matius 21:31 berarti ya? Bukan ke situ Matius larinya. 21:31 yang mana itu Pak bunyinya? Coba aja kita lihat. Oh itu yang itu anak-anak cukai dan para pesandal akan beri kamu masuk ke dalam surga. Iya, karena percaya kepada Yohanes. Ya betul. Begini saudara, kalau di dalam Kristus ini di Matius 11 ayat 7 dan 14 boleh saya bacakan apa ditunjukkan ayatnya ya? Kalau percaya Dibacakan, saya bacakan. Iya. bacakan aja ya. Tuh, ini Iya. Islam apa bukan sih ini? Islam Pak? Kristus Pak, Bukan Islam ya? Kristus, Bukan ya? ya. bukan. Oh bukan. Saya Oke, pengikut lanjut. Kristus. Iya. Jadi di dalam Matius 11 ayat 13 dan 14 mengatakan sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Satu. Jadi yang disalib, yang dianggap sebagai anak domba itu siapa tuh Pak? Yesus apa Yohanes? Kalau yang disalib itu Yesus, tapi Yohanes tidak pernah disalib. Oh, berarti sedikit lagi Pak, harus diupdate ilmunya Pak. Kalau begitu.
Ya. Di dalam Yohanes lah yang 20. bangkit dari kematian, Pak Juma, bukan Betul. Yesus. Bukan Yesus. Oke. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 1:29, Pak. Yohanes 1:29. Bapak bacakan aja. Ya, kita dengarkan baik-baik. Silakan. Yohanes 1:29. Siap. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun melayani Bapa dan belum pernah. Yohanes 1, Pak. Yohanes 1. Salah ya. Saya Iya, salah baca. salah. Iya. Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan Iya. harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba ini." Nah, ini Jelas. yang anak domba di sini siapa? Yang anak domba di sini ialah Yohanes, bukan Yesus. Mantap. Tepuk tangan. Mantap sekali. Jadi yang anak domba di sini adalah Yohanes, Betul. bukan Yesus. Sepakat kita. Betul. Jadi Yesus itu bukan Betul, Pak, ya? anak domba, Yesus itu gembala, betul? Betul. Benar Pak ya? Betul. Nah, benar 100%, Pak. Ya. Bahkan di Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes, Bukan Yesus. bukan Yesus. Bukan. Bahkan yang dimaksud dengan Roh Kudus itu sendiri, Pak, yang diurapi bukan Yohanes, bukan Yesus, tapi Yohanes, Pak. Coba kita sekarang kita buka di Lukas 1 ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Assalamualaikum Apa kabar, warahmatullahi Bang? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak Pendeta ini sekarang jadi murid saya, Bang Zuma. Alhamdulillah. Iya, murid saya ini yang paling ya. Alhamdulillah. Aku ya. Yang paling Aku ya, bagus. Pak Pendeta ya. Murid-murid sudah kumpul semua di sini ya. Sabar Iya. murid. Silakan. Oke ya. Jadi kita akan mengkaji satu ayat ini yang kesannya remeh, tapi ini tentu sangat fatal bagi Yesus ya. Karena kawan-kawan di dunia ini hanya ada satu tokoh nama yang sanggup menggugat ketuhanan Yesus. Itu bukan Joko, bukan Budi, bukan Yanto namanya. Tapi namanya Yohanes. Yohanes. Iya. Dan ketika Lukas satunya jati Pak. diri- Lukas Saya akan Lukas satunya Pak ayat 15. Sebab Elia ia di akan sana, ya. besar di hadapan Tuhan, ya. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dikatakan Yohanes akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Artinya rahim ibunya dipenuhi dengan Roh Kudus, Elizabeth. Bagaimana kalau kita lihat tentang Yesus? di Yordan. Kita ke ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dikatakan, tidak ada di sini pernyataan Roh Kudus akan masuk ke dalam perut Maria, apalagi Maria sampai bunting. Karena perbuatan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus tidak pernah masuk ke dalam rahim. Artinya diurapi di sini siapa? Yang diurapi adalah Yohanes. Pembaptis. Ini Bang Kristen apa ini Bang? Ini Kristen ini kalau dengar ini bisa gulung tikar ini. Sudah Bang Zuma. Aduh, nangis-nangis mereka. Nah, terus Pak. Terus Pak yang disalib bukan Yohanes. Bukan. Yang di merekakan itu adalah seorang penjahat. Kan sudah jelas. Pada saat itu terdapat seorang penjahat yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Barabas itu sendiri artinya adalah anak Bapa. Barabas dan Kristus itu adalah gelar yang sama-sama dimiliki oleh Kristus. Tidak bisa dianggap dua orang. Baik dia yang sebagai Barabas atau dia pun yang sebagai Kristus, tetap dialah juga yang disalib. Artinya dia memiliki jati diri sebagai seorang penjahat. Luar biasa Lukas 9. Yesus Yohanes lah yang mati. Yohanes lah yang bangkit dari antara orang mati.
Iya, Tak bohong-bohong kita, Pak. Bukan Yesus, tidak ada Yesus. Di sini jelas siapa yang berkata, Herodes. Ayo kawan-kawanku, berpalinglah kalian ke Yohanes ya, mulai sekarang. Enggak, ini kalau ada pendeta begini perkuliahan nggak ada ini. Ini jemaah nggak ada jemaah ada ini. Belum tahu. Pendeta ini baptisnya pakai api. Kalau Baptis yang api kita dia. lihat Pak Pendeta, yang kita lihat di dalam Lukas 1:14 itu yang ditangkap sebenarnya siapa sih di situ? Kan udah jelas di situ, Bang. Ada juga penangkapan. Terjadi juga penangkapan itu. Oh, di Lukas, Bang ya? Ada. Iya. Ada. Siap. Tapi Markus di sini ada intinya juga. saya mau mengatakan bahwa Herodes memberi kesaksian berdasarkan keterangan dari masyarakat pada zaman Lukas itu 9. yang menyatakan Nomor 9. Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Bukan Yesus, Pak, yang bangkit ini. Fakta ini. Dan ada lagi yang lain yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu telah bangkit. Artinya di sini yang sebagai Elia, yang sebagai bangkit dari kematian, yang sebagai nabi-nabi yang dinubuatkan akan bangkit lagi adalah Yohanes. Tidak ada di sini tentang Yesus, sedikit pun tidak ada. Iya. Berarti salah tidak iman Islam yang mengatakan bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel yang disebut Isa di dalam Al-Quran itu diselamatkan dari penyaliban. Salah nggak itu, Bang? Betul. Artinya sosok yang selama ini dikatakan adalah sosok Nabi Isa itu bukanlah Yesus. Iya. Itu bukanlah Yesus. Karena Yesus Betul jelas sekali. seorang yang tidak memiliki harkat dan martabat pada zaman itu. Tambat. Mati secara terkutuk, begitu ya? Ya. Bahkan saya mau menyangkal ketuhanan Yesus dengan Matius 17. Iya. Dan dari awan itu, ya, dan dari dalam awan itu, kawan-kawan, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang keras, ya, suara yang berkata, inilah anak Anakku yang kukasihi. Sedangkan Yesus pada zaman itu sedang apa? Bukan Yesus yang berbicara. Suara itu berasal dari dalam awan. Lantas ketika Yesus ini dikatakan sebagai Tuhan, lantas siapa yang berbicara di atas awan ini? Kalau bilang Tuhannya dua, lucu kawan. Ya. Jadi dari sini sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan karena ada suara dari dalam awan ini. Sedangkan ini bukan perkataan daripada Yesus. Dan dia bilang, jangan kau katakan dengan siapapun. Cukup itu rahasia kita saja. Iya. Jawab Yesus kepada muridnya, dia mengatakan, memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Dan murid-murid mengerti bahwa yang dikatakan itu adalah Yohanes Pembaptis. Silahkan dibuka. Artinya kemesiasan, kekristusan yang dimaksud anak domba, yang diutus oleh Allah, yang bangkit dari kematian, yang sebagai Elia adalah hak milik daripada Yohanes. Dalam hal ini, Yesus telah melakukan perampokan besar-besaran. Ya. Temi ya, belas ya anak-anak. Pramun Oh, bukan besar-besaran ya. Pendeta jangan teman-teman, lupa tutup narasinya dengan itu ya, lagu yang itu yang saya ajarkan itu ya. Akhirnya itu lagu buat Anten ya. Saat hati ini mulai membatu. Iya. Bahkan di dalam detik-detik kematian Yesus, dia sempat mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Siapa yang dia panggil? Yang dia panggil Yohanes. Nah, apalagi? Iya. Bahkan ini dikonfirmasi juga di dalam kitabnya Yahudi, bahwa memang Yohanes itu adalah sebagai guru dan Yesus itu sebagai muridnya, tapi dibalikkan oleh mereka. Begitu loh. Dan fakta di abad 7 di dalam Al-Quran, fakta sejarah tidak disebutkan kekristenan itu. Maka saya katakan Kristen itu adalah anti daripada Kristus itu sendiri. Benar sekali. Kok kita sepakat? Iya. Jadi gerejanya Pak Pendeta ini gereja apa namanya? Mbalelo. Ya, gereja Santo Kristus apa itu? Nanti saya pikirkan dulu itu, kawan. Kita belum Mbalelo.
Iya. Tapi KTP masih Katolik, Bang. Gimana itu? Syukur puji Tuhan KTP kita sudah hilang sudah lama. Jadi mau rencana buat ini lagi yang model baru. Iya. Jadi pendeta ini Bang Juma, pendetanya ada singkatan. Pendeta ini pendapatan dengan taktik. Ya, itu pendapatan dengan taktik. Iya. Artinya bisnis. 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 Itu singkatan agama nostalgia TikTok. Iya. Oh, agnostik, agama nostalgia TikTok. Wah, iya. Bagus. Jadi mereka yang mencari keuntungan di dalam agama itu pendeta namanya. Pendapatan. Oh, pendapatan dengan taktik. Ya. Bagus, luar biasa. Masuk di akal. Masuk di akal gitu ya. Jadi Bapak, ya, silakan, Dek, silakan. ini menyembah siapa Gurunda kira-kira kalau dia yang disalib itu bukan Yesus tapi Yohanes yang Ini disembah siapa? menyembah mimbar gereja. Jadi begini saudara, Yohanes 1 ayat 6 mengatakan, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Yohanes adalah utusan Allah. Nah, artinya orang-orang Israel pun termasuk Yohanes, Zakaria, Musa, Sulaiman pun termasuk Nabi Muhammad, kita menyembah Tuhan yang satu. Hanya ini mereka ini yang sudah mengada-adakan, belum ada di dalam sejarah pun menyembahkan manusia menjadi Tuhan. Ya. Bahkan saya kemarin saya sempat bertanya ini Bang Juma, adakah ajaran di tempat kalian larangan mengawini ibu kandung? Dan tidak ada larangan itu. Nah makanya saya sudah mau mati-matian menghancurkan semua yang tidak ada aturan seperti itu. Kita beragama harus punya norma. Adakah di dalam kekristenan mengajarkan untuk melarang mengawini ibu kandung? Kayaknya nggak ada ya. Ngeri-ngeri sedap. Carikan saya ayatnya, di mana dilarang? Kalau tidak dilarang berarti boleh. Bukankah itu yang berlaku dengan babi? Dengan anjing? Kira-kira begitu. Sekarang saya cuma minta, kalau memang ada ayat yang melarang untuk mengawini ibu kandungnya sendiri di dalam kekristenan, tampilkan. Tapi tidak ada kan? Artinya dibolehkan. Makanya saya tidak mau. Saya menggugat. Bahaya ini. Iya. Atau larangan mengambil istri orang. Di mana dilarang di sana? Jangan-jangan kalau tak dilarang boleh nanti. Bahaya. Kalau di Islam, coba larangannya ada di Islam. Nah, itu bagus. Ya, mau syahadat sekarang atau besok, Pak? Tunggu malam Jumat aja, saudara, hari yang bagus. Iya. Saya boleh bertanya, Pak Pendeta agnostik? Silahkan, Pak Juma. Baik. Kita arahkan pandangan kita dulu menuju kepada perjanjian yang datang kepada nabi-nabi yang ada di Bani Israel, khususnya di dalam kitab Nehemia 9 nomor 30. Di situ diterangkan begini, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka di tangan bangsa-bangsa segala negeri. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Dengan rohmu. Maksud dengan rohmu yakni dengan perantaraan para nabimu. Berarti ketika berbicara mengenai kitab Yohanes yang saudara saya genggam, misalnya dalam Yohanes 16 nomor 13 misalnya ya, di situ diterangkan dengan sangat akurat bahwasanya Tuhan akan mengirimkan setelah Yesus. Nah, ketika roh Tuhan hinggap pada manusia ini, maka manusia ini kemudian disebut sebagai roh atau disebut sebagai nabi. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan roh kebenaran ini akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Menurut pemahaman saya, roh kebenaran ini adalah seorang nabi, sebagaimana Nehemia 9:30, kemudian di dalam kitabnya teman-teman Yahudi Ulangan bilangan 11, 25 dan 29. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Berdasarkan Nehemia 9:30, roh Tuhan, yakni nabi Tuhan, itu akan diutus kemudian oleh Tuhan. Silakan. Oh, betul sekali. Saya sangat setuju. Kenapa dikatakan roh kebenaran? Ya. Bahwa setiap manusia itu memiliki roh. Tapi permasalahannya apakah itu roh setan atau roh kebenaran? Tidak semua roh itu membawa kebenaran. Artinya roh itu memang untuk memberitakan kebenaran. Dan siapakah mereka yang memiliki itu semua, memiliki petunjuk? Sementara petunjuk itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada segelintir umatnya atau orang-orang yang terpilih. Artinya tidak semua manusia pada saat itu menerima roh kebenaran. Maka saya sangat setuju, roh kebenaran itu adalah seorang utusan yang akan memberitakan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan. Apa dasar kebenaran itu? Ialah dasar hukum-hukum yang tidak melanggar akal sehat dan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi jelas, nabi-nabi palsu itu akan mengajarkan kesesatan meskipun dia bergelar nabi, tapi ketika dia mengajarkan kesesatan, maka dia namanya nabi setan atau roh setan. Saya sangat setuju. Nabi setan atau nabi palsu. Iya. Masya Allah. Sangat setuju. Dia adalah seorang utusan. Selangkah lagi. Oke, selangkah lagi Bang. Tetapi apabila ia datang, sepakat kita, yaitu nabi kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya nabi ini akan menyampaikan seutuhnya firman Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang artinya gini. Ketika kemudian roh kebenaran atau nabi ini datang di abad pertama, atau di abad kedua, atau abad ketiga, atau seterusnya, maka hal-hal yang diucapkan pada abad tersebut itu akan kita lihat pembuktian kebenarannya hari ini. Nah sekarang mari kita ukur. Kalau berbicara mengenai teman kita di sebelah, kitab sucinya mereka, dalam hal ini apa yang termaktub di dalam konsep ilmu dan pengetahuan, itu sangat timpang ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim. Contoh misalnya, Al-Quran mengatakan Allah pencipta langit dan bumi meninggikan kemudian langit ini dengan kokohnya tanpa tiang. Sedangkan ada sebuah kitab yang menerangkan bahwa langit ini punya tiang. Nah sekarang ketika dikatakan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, berarti hari ini, zaman sekarang ini, rupa-rupanya pemberitaan yang termaktub di dalam Al-Quran langit tidak bertiang itu kita buktikan saat sekarang. Berbeda dengan kitab yang saudara-saudara kita Kristen, ya mungkin termasuk Pak Pendeta juga, sedikit aja, sedikit, nggak apa-apa kan? Itu masih menggunakan kitab yang mengatakan langit itu bertiang. Berarti roh kebenarannya keseleo di sana. Roh kebenaran ini mutlak absolut tidak tercacat dengan tidak memberikan informasi yang tidak berkesan dengan ilmu pengetahuan. Saya rasa gitu Pak Pendeta, silakan. Oh, itu literasi langit bertiang itu di mana itu Pak? Waduh, kitab Ayub, tiang langit bergoyang-goyang. Oh ya. Memang itu perlu diteliti lagi itu rupanya Pak. Betul. Saya setuju saja Iya. itu. Ayub berapa? Ayub 26 nomor 11. Ya. Tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardi. Ya, saya setuju sajalah itu.
Iya. Padahal kalau kita pikir ya, di dalam pengajaran Al-Quranul Karim ayat 10, baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjelaskan melalui lisannya sendiri. Khalaqas samawati bighairi, itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kalau ini bukan firman Tuhan, abad ke-6, abad ke-7, baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya mutar-mutar di kota Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Beliau tidak melihat bagaimana di Mesir, bagaimana di Asia, bagaimana kemudian di Indonesia, Malaysia. Apa mana tahu di sana ada tiang. Tapi dengan beraninya dia mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Artinya bahwasanya ketika kita merujuk kepada Yohanes 16:13, roh kebenaran, nabi kebenaran yang akan diutus setelah kemudian datangnya Yohanes di dalam keimanan saudara pendeta, maka yang datang setelah beliau adalah oknum nabi kebenaran yang akan memberitakan kepada semua manusia hal-hal yang akan datang. Hari ini kita membuktikan langit tidak bertiang. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Ayub 26:11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang dengan hardi Tuhan. Silakan. Jadi gini Pak Ustaz Juma ya. Saya mau menjelaskan. Bang Suma. Iya Bang Juma ya. Silakan. Bahwa sebenarnya mengapa dikatakan bahwa Yohanes memiliki Injil ya, Injil Yohanes atau Injil yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Apa pengajarannya? Berbeda dengan kitab-kitab Musa atau Taurat, tapi dia memiliki Injilnya sendiri. Dalam arti begini, di detik-detik kematiannya Yohanes bisa dikategorikan ada suatu visi misi yang tertunda, yang tidak terlaksana, suatu kebenaran itu yang belum difirmankan, yang tidak diterima oleh manusia, yang belum diterima oleh manusia. Oleh karena itu Tuhan membenarkannya. Makanya saya sangat setuju di dalam kitab saudara ketika Tuhan itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam artinya, apakah pengajaran Nabi Isa itu atau Yohanes itu bertentangan dengan pengajaran Muhammad? Tidak, sama sekali tidak. Justru pengajaran Nabi Muhammad itu sendiri adalah pengajaran Nabi Isa itu juga. Jadi saya mau mengatakan kalau Injil Yohanes itu masih ada, isinya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran itu sendiri. Karena itulah Muhammad meluruskan semua perkara. Baik manusia yang menuhankan manusia, manusia yang menuhankan ibunya sebagai Tuhan, dikatakan di sana. Kedatangan Muhammad untuk meluruskan itu semua dari fitnah-fitnah itu tadi. Dan terjawablah sudah, ternyata semua yang disangkal Al-Quran tentang Kristiani, saya tidak mengatakan Kristen karena Kristen belum ada, ternyata terbukti di dalam kitab itu sendiri bernubuat datangnya Yohanes. Makanya saya sangat setuju jika pengajaran Isa itu adalah Injil, maka Injil itu pun ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah tadi saya mau meluruskan dan saya sangat setuju sekali itu saudara ya. Alhamdulillah. Silakan teman-teman. Saya rasa pendeta kita, pendeta agnostik ini bakal menjadi batu sandungan bagi gereja terkait misionaris yang ingin memurtadkan banyak orang. Dengan adanya pendeta agnostik ini, saya rasa langkah Kristen akan semakin berat. Silakan teman-teman. Boleh nggak Bang Juma? Saya mau bentar aja. Lanjut Bang Adi. Pendeta, Silakan. Pak Pendeta, sebelum begini, tadinya di Katolik apa di Protestan Bang? Oh ya, tadinya saya itu kepercayaan Pak ya, kepercayaan saja. Anda nggak berasal dari Kristen gitu? Bukan. Saya ini Kristus Pak, pengikut daripada Yohanes.
Saya percaya karena tapi saya tidak menuhankan Yohanes, tidak. Saya meyakini Yohanes adalah utusan. Dialah yang sebagai juru selamat, dialah yang dinubuatkan. Cuman saya ada tidak cocok di sini ketika Yohanes itu dikatakan sebagai anak Zakaria. Sementara juga tadi di dalam kalau nggak salah Yesaya mengatakan bahwa itu akan lahir dari seorang wanita. Sementara kita kutip pernyataan itu dari mulut Yesus sendiri di dalam Matius 11 bahwa dia adalah sang Elia. Maka saya ingin mengatakan yang sekarang ini tidak benar. Yang harusnya Yohanes itu sebagai anak daripada Maria, tapi diganti menjadi anak daripada Zakaria. Cukup Pak Pendeta, satu lagi sebelum yang lain. Mohon maaf ya nyela. Kalau Yesus itu menurut Anda seperti apa Pak Pendeta? Ya, yang pasti sudah jelas itu ada di ayatnya. Sudah dikatakan bahwa pada saat itu terkenallah seorang penjahat yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Barabas itu sendiri, siapa yang aku bebaskan? Apakah Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Tapi itu satu orang. Jadi di sini mau yang disalib Barabas ataupun yang disalib itu Kristus, tetaplah dia riwayatnya, judulnya pada saat itu terkenal seorang penjahat yang terkenal kejahatannya. Artinya Yesus hanyalah seorang penjahat. Anak Yesus anaknya Bunda Maria maksud saya. Yesus Amasia ya. Bukan Yesus Amasia anaknya Bunda Maria maksud gua. Gitu loh Pak Pendeta. Ya, saya setuju. Kalau memang anak Maria memang memiliki anak Yesus Al-Masiyah. Saya tidak tahu dari mana datangnya Yesus ini. Begitu. Ya, silakan Pak Ardiansa. Saya nggak berani bertanya terlalu jauh. Siap, Bang Handi. Izin bertanya ya, Gurunda. Mohon izin. Bang Handi, Silakan. mohon izin. Iya. Pak Pendeta, saya ingin mengumpulkan beberapa data terkait ini hal yang baru menurut saya ya. Izin ya Pak Pendeta. Kalau Islam mempunyai nabi namanya Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda kan Yohanes, betul? Betul. Nah, kalau Islam mempunyai Tuhan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nama Tuhan di tempat Anda siapa? Ya. Jadi Tuhan di dalam pengajaran ini disebut artinya yang memberi, Allah. Atau kalau sekarang sudah mungkin diganti apa YHWH, YOTPAP dan lain sebagainya. Tapi kalau kami menyebutnya Allah. Baik, terima kasih, saya kumpulkan datanya Allah. Kemudian kalau di Islam mempunyai kitab suci yang namanya Al-Quran. Kalau di Bapak itu kitab sucinya apa? Injil, Pak. Injil Yohanes. Injil Yohanes saja. Ya. Berarti Injil Lukas, Injil Markus, Kisah Para Rasul dan tulisan-tulisan Paulus semuanya enggak ya? Itu bukan Injil, Pak. Karena Injil itu diberikan Allah itu tadi hanya kepada Yohanes, kepada sang Mesias itu tadi, bukan kepada murid. Siap. Berarti Yohanes ini yang dimaksud Yohanes Pembaptis atau Yohanes bukan pembaptis, Pak? Pembaptis. Yohanes Pembaptis menulis Injil. Ya, dia mengajarkan, memberikan suatu pengajaran. Dia menerima itu semua. Baik, Yohanes, kalau 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu Bapak percayai? Oh, kalau berupa tulisan ini tidak, karena Injil itu sendiri adalah kabar gembira artinya. Artinya Injil itu tadi yang diberikan itu adalah kabar gembira berupa firman. Iya, maksud saya gini. Di dalam keterangan sahabat-sahabat ini, salah dari 12 murid ini menceritakan kronologi saja, kisah perjalanan. Ya, begitu. Kitab yang Bapak pegang tadi isinya apa aja, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Tentang satu, nubuat bahwa Yesus sendiri mengakui Yohanes sebagai sang Elia, dan juga di sana dikatakan bahwa Nabi dan kitab Taurat bernubuat tentang Yohanes, bukan tentang Yesus. Izin, Pak. Matius, Pak. Izin. Berarti Bapak juga percaya Matius, Lukas, Markus, Yohanes, percaya. Injil sinoptik percaya juga ya? Ini yang merek-merek begini saya nggak tahu istilahnya, yang namanya istilah merek-merek begini, Bang, yang sudah mengatasnamakan murid ini saya nggak ini apa namanya,
menyaksikan, karena pada zaman itu Paulus itu sendiri tidak pernah bertemu dengan yang namanya Yohanes Pembaptis. Izin Pak ya. Jadi kalau di kita kan kitab sucinya umat Islam Al-Qur'an dari mulai ayat pertama sampai surat pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir An-Nas, itu kita percaya bahwa semuanya adalah firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya, di kitab Anda yang firman Tuhan itu yang mana, Pak? Ya. Yang ada sekarang kitabnya yang bisa kita lihat secara fisik itu kita Biblos ya. Ya. Di dalam hal ini suatu pernyataan yang intinya tidak bertentangan dengan contohnya fakta-fakta yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, itu tidak ada. Bahwa harus menuhankan manusia itu tidak ada. Sesuatu fakta-fakta yang sifatnya bertentangan dengan nubuat-nubuat Nabi sebelumnya. Karena tidak ada nubuat-nubuat Nabi sebelumnya menuhankan manusia. Baik Pak. Jadi suatu argumen atau narasi di biar nggak panjang-panjang, yang coba untuk memenangkan ketuhanan Yesus itu tidak kami akui. Baik, 2 kali pertanyaan lagi, setelah itu kembali ke gurunda saya ya, Pak Pendeta. Izin ya. Oke. Baik Pak. Bapak percaya bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan? Ya, tentu saja Tuhan itu memang satu. Baik. Bapak percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi utusan Allah yang paling akhir dan tidak ada nabi setelah beliau, percaya? Ya, saya percaya. Gurunda, monitor. Iya, sip. Nah, lanjut Gurunda, sudah bisa ini. Lanjut. Iya, jadi Al-Quran surah Maryam ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa salamun alaihi yawma ulid wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya, dan kesejahteraan bagi diri Yohanes pada hari lahirnya Yohanes atau Yahya, dan pada hari wafatnya Yohanes atau Yahya, dan pada hari Yahya atau Yohanes ini dibangkitkan hidup kembali. Ini Al-Quran yang menerangkan. Iya Pak. Artinya bahwasanya oknum yang diceritakan oleh pendeta agnostik ini pun disinggung di dalam Al-Quranul Karim. Wassalamun alaihi, semoga dan kesejahteraan bagi dirinya pada saat beliau kemudian wulida, dilahirkan menjadi seorang laki-laki dan seterusnya. Jadi karena beliau Yahya ini memiliki sifat terpuji, maka kemudian Allah melanggengkan kemudian pernyataan Allah itu sendiri di dalam Al-Quranul Karim berdasarkan tentang apa yang ada terhadap oknum Yahya atau Nabi Yahya. Oh, kami instruksi sedikit Pak. Ini Pak Ustadz. Silakan. Bahwa kalau kami meyakini bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah Yahya, tetapi Isa Al-Masih. Ya, baik. Artinya ada ketidaksinkronan antara Al-Quranul Karim dengan konsep saudara ketika berbicara mengenai Yahya itu tidak diimani sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, sedangkan Nabi yang datang kemudian sebelum Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi Yahya di kami. Nah, sedangkan kalau kita melihat narasi yang ada di Bible, ada oknum yang kemudian sungkan untuk melakukan pentahiran terhadap seorang Yesus. Jadi beliau merasa tidak pantas, tapi pada keadaannya ternyata betul-betul Yesus justru dibaptis oleh Yohanes ini. Artinya narasi Quran ketika berbicara mengenai orang atau oknum Yahya itu adalah sosok Nabi yang datang sebelum Nabi Isa alaihissalam kemudian dinyatakan di dalam Al-Quran dengan doa dan ucapan yang sama. Contoh misalnya di dalam surah Maryam ayat selanjutnya di data nomor 3 di ayat 30-nya. Allah Subhanahu wa taala juga menarasikan berfirman di sana, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Dialah Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan kemudian menjadikan aku seorang nabi.
Dan ini terjadi setelah Nabi Yahya itu juga ada. Maka dalam Al-Quran dikatakan wassalamun alai yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Sama seperti Nabi Yahya tadi. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sama persis dengan apa yang terjadi terhadap Nabi Yahya. Silakan. Ayat-ayat berapa itu Pak? Maaf Pak Ustaz, itu tadi semoga itu. Surah Maryam ayat 15 dan surah Maryam ayat 33. 33 ya, Dek? Betul, 33. Maryam 33 yang kan itu kan. Maryam ayat berapa tadi Pak? 15 dan 33. Oke ya. RTI setengah Jumah. Di sini Jumah. dan Petra, diem dulu. Belum waktumu. Nanti ku tendang pantatmu ya. Diem. baik ya. Lanjut Pak, lanjut Pak. Dan Pendeta. kesejahteraan ya. Dan kesejahteraan bagi dirinya. Jahanam. Pada hari lahirnya di sini dikatakan ya, pada hari di sini dikatakan pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ada 3 perkara besar di sini yang disebut. Yang pertama ialah hari lahir, tercatat benar yang Pak Ustadz katakan ya, hari di mana dia itu dilahirkan, dicatat di sini. Dan pada hari wafatnya, ya, artinya ada wafat. Dan juga yang terakhir di sini pada hari dia dibangkitkan, artinya tidak mungkin siang mendahului malam atau malam mendahului siang. Artinya wafat dulu baru bangkit, tidaklah bangkit baru wafat. Itu terbalik ya. Jadi kalau kita kolerasikan antara ayat 15 ini di dalam 3 perkara besar yang disebut, hari lahir, hari wafat, hari bangkit. Kita kolerasikan di sini dengan Lukas 9 ayat 7 sampai 9. Ialah bahwa kita tahu Yohanes Pembaptis itu kepalanya dipenggal. Kita tahu di sini dia mati. Tapi dengan kuasa Allah itu tadi, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, dia bangkit dari antara orang mati. Dikatakan di situ, diangkat, mungkin ya, diangkat di ruhaniyahnya jasad. Makanya saya sangat setuju. Maka ada 3 perkara besar ya di sini mengatakan bahwa demi hari lahirku, demi hari wafatku, dan demi hari aku dibangkitkan. Maka Tuhan membangkitkannya dari antara orang mati sesuai di konferensi di dalam Lukas 9. Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, tidak ada satupun di sini satu tokoh yang ketika dia wafat mampu dia dibangkitkan dari antara orang mati yang memiliki nubuat bahwa dia sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan para nabi-nabi sebelumnya. Nah, bahkan Yesus sendiri yang memberi keterangan itu. Saya sangat setuju kalau perkara ini dikatakan ini adalah tentang Nabi Isa. Saya sangat setuju. Begitu, sangat setuju. Bahkan Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih ya terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Artinya tidak dibenarkan juga di sini Maryam itu menuhankan Yesus. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Ini sudah dikatakan juga. Saya sangat setuju dengan ayat-ayat ini. Ini keren, kawan-kawan ya. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal aku tidak pernah, apa ini? Tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Nah, artinya apa di sini? Mengapa Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai anak Zakaria? Nah, sedangkan di sini dikatakan Nabi Isa adalah seorang anak dari perawan yang tidak pernah melakukan zina. Maka di dalam hal ini terjadi suatu pemutarbalikan fakta. Yang harusnya Yohanes Pembaptis itu adalah anak daripada Maria, dijadikan mereka sebagai anak daripada yang harusnya Yohanes adalah anak daripada Maria, dijadikan mereka anak Zakaria.
Nah, ini sesuai dengan ajaran kami Nasrani. Nah, kami sangat setuju itu, saudara. Dan ini memang dikonferensi. Iya. Begitu. Oke. Pendeta palsu Lalu, kau, weh. Diam kau, weh, pendeta palsu. Bagaimana dengan Lukas 7 nomor 29, Pak Pendeta? Oh, Pendeta gaduh. Lukas 7 nomor 28. Lukas 7 nomor 28. 7 nanti sebar. Kita akan lihat di sini ya. Lukasnya Lukas 7 nomornya nomor 28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan orang perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Nah, namun yang terkecil di kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Harusnya bahkan yang terkecil, yang terbesar di kerajaan Allah tidak lebih besar daripadanya. Harusnya begitu. Seluruh orang banyak mendengar perkataannya, termasuk pemungut cukai, dan mengakui kebenaran Allah. Mengakui kebenaran Allah. Berarti karena Yesus mereka lebih telah kecil memberi dong ya? dibaptis oleh Allah. Tentu ada ayatnya. Ada ayatnya bahwa dia lebih kecil. Berarti Yohanes lebih besar daripada Yesus. Berarti di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Berarti Yohanes lebih besar dari Yesus. Benar nggak gitu ya? Betul. Betul, Pak. Waduh, bahaya ini. Bahaya ini. Contoh ini. Yohanes. Ini contoh ayatnya. Satu ayat yang tidak bisa dipatahkan oleh mereka. Kenapa Pak? Kenapa semua perkataan tentang Yohanes ini yakin kalau kita sebarkan tahun depan sudah berubah lagi nih isi kitab. Ya, karena berhubung ini tahunnya lama. Jadi dan juga pikiran mereka tidak kepada Yohanes, selalu kepada orang-orang Muslim. Jadi ayat ini tergadaikan. Ya, kita lihat di sini, ini fakta yang tidak akan bisa dibantah oleh nenek mereka sekalipun. Ya, contoh. Di sini dikatakan, Pak, di ayat 13 ya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat ini bernubuat hingga tampilnya Yohanes atau Yosua Al-Masiyah. Artinya, yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat ini siapa? Dialah Yosua Al-Masiyah, anak daripada Maria, bukan Yesus. Karena semua nabi semuanya dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Sesuai dengan ayat yang Anda berikan tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus yang dilahirkan oleh seorang perempuan tidak bisa. Iya. Jadi menurut saudara, sebenarnya Yesus ini adalah Yohanes, harusnya duduk di situ ya? Betul. Mantap. Ketuhanan itu tadi. Oke, contoh bagaimana Bapak membuktikan bahwa Yohanes adalah Kristus? Kita buktikan. Ya, hancur. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Yohanes adalah seorang Kristus? Kita buktikan di sini. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Anak domba telah disembelih, yaitu Kristus. Kristus telah disembelih, yaitu anak domba. Siapakah yang disembelih? Apa Yesus? Anak domba. Tidak ada Yesus pernah disembelih. Tidak pernah. Yang disembelih adalah Yohanes Pembaptis. Inilah sebabnya dia dibaptis oleh Yohanes. Markus 6:16 ya. Matius 6:16 ya. Betul Gurunda? Yang mana dia? Ini 1 Korintus. Yang dipenggal kepalanya oleh Herodes itu bukan sih? Itu Yohanes. Lukas 9 itu. Itu Lukas 9. Siap. Itu di Lukas 9 juga ada. Lukas 9. Betul. Lukas 9 di juga Lukas ada. 9. Tidak ada di mana dikatakan Yesus itu pernah dipenggal. Tidak ada. Yang dipenggal adalah
Matius 6:16 juga ada, Lukas juga ada, betul. Jadi gini, Lukas 9, Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit di antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah bangkit muncul kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan Yohanes ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Berarti yang dipenggal di sini Yohanes. Betul Gurunda. Betul. Iya. Oke, ya. Berarti Jadi anak buat domba orang yang itu disembeli tidak- adalah waduh. Yohanes. Iya Yohanes. Mengkonfirmasinya di kitab Wahyu ini. Wahyu, apa di dalam Wahyu? Anak Iya, domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan kehormatan dan kemuliaan dan puji-pujian. Berapa kali dikatakan anak domba? Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Artinya siapa yang berhak melakukan penebusan itu? Ialah Yohanes yang dengan darahnya, darah yang keluar dari hasil sembelihannya. Apakah Yesus disembelih? Tidak. Iya. Begitu loh. Biasa, luar biasa. Ditegaskan di sini Iya, anak jadi domba. saya seperti ingin telah disembelih. Betul. Iya. Ya, kepada teman-teman umat Islam yang ada di bawah 2.200 personil yang sedang menyimak dan juga di channel Zulkifli Abbas 900 kurang lebih 1.000 orang yang menyimak. Apa yang kita dengarkan dari Bapak Pendeta pada siang hari ini terkait adanya pertentangan perselisihan tentang oknum yang disalibkan itu 1400 tahun silam. Al-Quran sudah menyatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, mereka berselisih paham yaitu tentang Nabi Isa. Benar-benar dalam ragu-raguan tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan itu. Artinya apa yang dinarasikan Al-Quran itu adalah suatu perselisihan terjadi pada masa itu sampai hari ini terkait dengan orang yang diserupakan, orang yang disalibkan, orang yang disalibkan, orang yang kemudian mereka bunuh, itu benar-benar ada muncul keraguan. Kemudian terkait dengan hal ini mereka berselisih pendapat. Luar biasa. Jadi kalau saudara kita pendeta ini muncul kemudian mengatakan itu bukan Yesus Barabas, itu bukan Yesus yang Anda tuhankan, tetapi adalah Yohanes, maka Al-Quran semakin nyata bahwa mereka memang ada pada sisi perselisihan. Juga diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 19 kalau saya tidak salah ingat ya. Di situ juga terhimpun satu pemberitaan bahwasanya perselisihan terjadi antara orang yang bernama Paulus dengan orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu, bahwa mereka berselisih. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ akurat diberitakan bahwasanya tetapi mereka berselisih paham tentang dia, seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan Yesus tersebut pasti hidup dan Yesus tersebut itu masih hidup. Ini diterangkan Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Jadi Al-Quran menarasikan wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkim minhu. Hari ini kita bisa buktikan itu dengan adanya Pak Pendeta yang menarasikan unsur kebenaran perspektif beliau bahwa yang disembeli tadi itu adalah Yohanes, yang digerek tadi itu adalah Yohanes, yang dilakukan penyaliban itu adalah Yohanes, sedangkan yang mereka tuhankan adalah Yesus Barabas. Demikian. Biasa. Kita sapa dulu Oke, Guru. saya mau instruksi Sebentar Pak sebentar. Pendeta, kita sapa dulu Pak Pendeta. Oke, lanjut Gurundaku, silakan. Saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk teman yang lain. Silakan. Oke ya.
Memang di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa mereka tidak pula menyalibnya dan juga tidak membunuhnya. Di mana ayat itu? Saya lupa. An-Nisa Nomor berapa itu? ayat 157. An-Nisa 157. Sabar saudara ya. Saya mata nggak ngelihat lagi. Nanti akan kita buktikan di sini perkataan saya. An-Nisa coba halaman 7. Ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Baik. Oke, tidaklah engkau memperhatikan An-Nisa ayat 77. Tidaklah engkau mengasihi 157. Oh, 157. Ya, oke. Kan saya 57 ini dia. Karena ucapan mereka, sungguh kami membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyembelih. Ya, oke. Saya pun sebentar. Open cam aja. Open cam aja. Biar kita semua tahu baca. Oke. Saya ini kalau open cam ini takut ketampanan saya itu loh. Hai. Soalnya banyak cewek-cewek. Baik, Pak ya. Kita di sini ini belum juga balik ini belakangnya ini. Sip. Nah, 157 ya. Dan di sini saya katakan tidak mengada-ada ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu di dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, saya jelaskan di sini kawan-kawan ya. Ini mengkonfirmasi juga kebenarannya di sana. Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya. Artinya apa? Tidak ada yang mati yang dibunuh oleh mereka. Tidak. Dijawab di sini, mereka tidak membunuhnya. Artinya tidak ada yang mati. Nah, jelas. Dan tidak pula menyalibnya. Artinya Isa itu tidak disalib. Sesuai fakta bahwa yang disalib itu bukan Isa. Yesus disalib, Isa tidak disalib. Artinya Isa bukanlah Yesus. Ya, yang mati di kayu salib bukanlah Isa. Bukanlah Isa. Syukur puji Tuhan, tahun 2024 ini tidak ada lagi hari kebangkitan Isa, tapi hari kebangkitan Yesus. Sudah diganti ya oleh apa itu? Kemenak itu, Kementerian Agama ya. Jadi, saya mau mengatakan di sini, kenapa ini sesuai? Mereka tidak menyalibnya. Yohanes tidak pernah disalib sebagai Elia, sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai anak domba. Tidak pernah disalib Yohanes. Bahkan, sekalipun yang dikatakan Pilatus memenggal kepalanya, Pilatus terheran-heran karena Yohanes tidak mati setelah dipenggal. Artinya tidak ada pembunuhan. Tidak ada pembunuhan sampai akhir hayat daripada Yohanes, dia diangkat ke hadirat Allah. Karena dipercaya sang Elia itu terbang ke atas sana, tidak mati. Dan tidak ada literasi di mana makam Yohanes Pembaptis, tidak ditemukan. Tidak ada. Tidak ada. Dan juga ada beberapa fakta sejarah yang mengatakan tubuh ya. Bukankah kita tahu, oke lah secara lahiriah mungkin kita mati, tubuh kita mati, tapi secara batiniah ruh kita diangkat. Makanya saya sangat setuju kehadirat ini dikatakan diangkat ke hadiratnya. Walau tidak secara jasmani tapi secara rohaniah. Saya sangat setuju. Di dalam fakta sejarah dikatakan Yohanes Pembaptis tubuhnya diambil oleh beberapa muridnya ditanamkan di bukit
Sinai. Maka ada ayat yang mengatakan, watini wa zaitun wa turi sini wa azal baladil amin lakot aku insan api ahsani takwin summa rozatahu asfala safilin ila lazina amanu wa aminu solihati falahum azrun kumanum fama yukazibuka mubidin ala sallahu biya kamil hakimin. Demi buah zaitun dan demi bukit Sinai. Ada apa di bukit Sinai? Maka dikonfirmasi juga dari Alkitab sampai ke Al-Quran. Begitu. Bahwa adalah suatu kebenaran Isa Al-Masih tidak disembelih dan juga tidak. Di sini dikatakan bukan tidak mati, tapi tidak dibunuh. Ya. Karena ada ayat yang mengatakan tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Di mana ayatnya? Saya lupa itu Bang Zuma. Kullu nafsin Ya. za'iqatul Kullu maut. nafsi. Nah, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Maka di sini dikatakan untuk kawan-kawan kita juga yang lain, jangan dikatakan ada manusia yang tidak mati. Sesungguhnya kekekalan itu hanyalah milik Allah. Tidak ada makhluk di dunia ini siapapun tanpa terkecuali yang tidak mengalami kematian. Karena tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Di sini dikatakan mereka tidak membunuhnya. Bukan berarti tidak membunuhnya, manusia tersebut tidak melalui yang namanya kewafatan. Maka dikatakan tadi dikonfirmasi di dalam Maryam, berapa tadi saya lupa, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku demi hari lahirku, demi hari wafatku, demi hari aku dibangkitkan. Jadi hendaklah kita menggunakan firman-firman ini agar tidak bertentangan dengan firman satu dengan firman yang lain. Di dalam An-Nisa dikatakan mereka tidak membunuhnya. Tapi sementara di Maryam tadi ada tertulis demi hari wafatku. Artinya meskipun mereka tidak membunuhnya, Yohanes Pembaptis tetap mengalami yang namanya wafat. Nah, ya kira-kira begitu saja yang mau saya jelaskan. Jadi sungguh jelas Al-Quran memiliki suatu nilai-nilai kebenaran yang tidak bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang bisa dibuktikan. Begitu. Bisa dibuktikan. Dan semua yang ini adalah suatu kebohongan yang bisa-bisa saja diada-adakan. Jadi saya sangat setuju dengan semua yang tertulis di sini adalah suatu kebenaran. Artinya tidak seorang pun, apalagi di atas 159 ini Pak Juma sedikit, tidak seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dan dikatakan di dalam 159, boleh saya dibesarkan di sini Pak? 159 biar kawan-kawan ini stop, berhenti yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang dispesialkan oleh Tuhan, ya. Ini tolong dibaca. Jadi kalau mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak meninggal nanti bertentangan Pak dengan ayat ini. Tidak seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dikatakan dengan lantang, tegas dan tidak ada ambigu. Dikatakan di sini menjelang kematiannya. Nah, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Jadi memang ada dikatakan kematian di sini. Ya, jangan karena kita menyatakan bahwa kalau dia mati berarti benar dong yang mati di kayu salib. Tidak, berbeda, karena itu orang yang berbeda, tidak ada hubungannya dengan yang disalib, karena yang disalib bukanlah Isa Al-Masih atau Yohanes Pembaptis. Maka pada jelang hari kematian Yohanes Pembaptis atau Isa putra Maryam, dikatakan di sini seluruh ahli Taurat, karena memang Yohanes tidak pernah meniadakan hukum Taurat, berbeda dengan pengajaran Paulus yang meniadakan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Justru kedatangan Isa Al-Masih atau Yohanes Pembaptis untuk menggenapi kitab Taurat. Sekian, terima kasih. Masya Allah. Iya, silakan ya kita simak penjelasan seorang pendeta terhadap terjemah Al-Quran. Jadi kalau di situ terdapat sebanyak apapun kekeliruan, itu karena beliau adalah seorang pendeta. Begitu juga kalau di situ ada kebenaran dalam penjelasan beliau, itu karena beliau punya akal sehat. Ya, silakan teman-teman. Mungkin pasien lain masih ada di bawah, silakan dinaikkan. Ya, siap. Hancur perpuluhan. Ini mungkin pertanyaan saya satu aja kepada Pak Pendeta sebelum ke Bang Handi atau Ustadz Alif atau Gurunda Zuma. Pak Pendeta, mohon izin. Oh ya Pak, ya. Oke, pertanyaan saya ini sepertinya bisa dijawab, bisa juga enggak Pak. Bebas ya Pak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya adalah, apa yang menghalangi Bapak untuk masuk Islam ketika Bapak sudah mempercayai bahwasanya Al-Quran adalah firman Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang paling akhir, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan? Silakan, Pak. Oke. Jadi dalam hal ini ya, saya tidak ada, menurut saya pribadi tidak ada yang bisa menghalangi saya dari Tuhan itu sendiri. Ya, tidak ada penghalang Tuhan itu sendiri. Hanya saja mungkin ya, malum saya kan tidak tahu apa-apa ya. Saya meyakini bahwa syariat itu sendiri bisa dibatalkan semua apabila kita melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira melanggar daripada hakikat itu sendiri. Sementara di balik syariat itu ada hakikatnya. Ketika kita mencari keuntungan, mencari pengakuan, atau untuk tampil lebih baik di depan orang dengan melakukan syariat-syariat itu seolah-olah kita orang taat dan yang beribadah, menggunakan dalil-dalil untuk mencari keuntungan, ayat-ayat Tuhan untuk mencari perpuluhan, misalnya kan, menjual agama atau mencari ekonomi ya. Saya tetap menjalankan hukum-hukum fikih ya. Tentu saja saya jalankan itu, walaupun saya tidak menjalankan syariatnya. Saya tahu hukumnya juga, begitu. Jadi intinya bukan tidak mau, tapi sedang dalam proses, bahasanya kawan ya, begitu. Baik, silakan mungkin dari tambahan Bang Handi, Ustadz Alif, atau teman-teman yang lain. Gurunda, monitor Gurunda. Ya, suara saya kedengaran enggak? Kedengaran Gurunda, silakan Gurunda. Ya, oke, baik. Jadi yang terjadi selama ini antara Islam Kristen itu Nabi Isa, Yesus. Yesus, Nabi Isa. Nabi Isa, Yesus. Ini muncul lagi dari pendeta agnostik Nabi Isa, Yohanes. Ini ya, ini semakin menarik ini. Iya. Kalau umat Islam itu kan tetap pada pendirian. Umat Islam Nabi Isa ya Nabi Isa. Kalau di Kristen terbagi dua nih sekarang. Ada Yohanes, yang satunya ada juga Yesus. Nah, kalau dari pendeta agnostik yang diimani oleh hari ini teman kita sebagai Yesus Kristus itu adalah pendosa. Sedangkan yang sebagai Mesias yang datang kepada Bani Israel, pendeta agnostik ini mengatakan yaitu Yohanes. Seperti itu adanya. Jadi kalau di Islam tetap pada pendirian Nabi Isa alaihissalam adalah anak sematawayang dari Bunda Maryam alaihissalam. Seperti itu adanya. Nah, kalau kita melihat nih secara menyeluruh apa yang Pak Pendeta tadi uraikan terkait keberadaannya, kemudian yang menyatakan bahwasanya dalam proses ya menjemput hidayah, Al-Quran mengatakan begini, "Waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam? Siapakah yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Tak lain dan tak bukan adalah orang-orang yang zalim. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim ini. Nah, kita melihat pendeta agnostik yang hadir di tengah-tengah kita ini, rupa-rupanya ada tanda-tanda petunjuk yang Tuhan berikan kepada beliau, sehingga tadi lisannya mengatakan bahwa Allah satu-satunya Tuhan, baginda Rasul Muhammad SAW adalah utusan Tuhan. Wa man azlamu mimman iftara
Artinya beliau tidak murni zalim terhadap dirinya karena sudah ada pengakuan. Tinggal proses yang dibutuhkan kemudian untuk beliau mengikrarkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kecintaannya terhadap Nabi Yahya alaihi salam itu juga terekam di dalam Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan terkait oknum. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini merujuk kepada Nabi Yahya yang kemudian juga terekam sama seperti Nabi Isa alaihissalam di ayat 33 surah Maryam. Dengan demikian, kalau Bapak Pendeta ini beranjak dari kekristenan, dari sebuah kitab yang kemudian disalah tafsirkan atau disalah imani oleh sekelompok manusia di atas muka bumi ini, disebabkan mereka punya pondasi yang kuat terhadap itu, maka yakin dan percaya bahwa sumber dari dua kepercayaan yang berbeda ini, padahal dari sumber yang sama, yaitu sebuah kitab yang sama, maka itu cakupannya ada sesuatu yang tidak beres dengan kitab tersebut. Nah, kalau kita berpikir secara akal sehat, bila ada sebuah buku yang di dalamnya memiliki dua jalur yang bertentangan, maka sejatinya buku itu sudah tidak bisa kemudian dianggap sebagai pegangan satu-satunya untuk menuju kepada keridaan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena ada unsur kesalahan di dalamnya. Orang-orang Kristen menuhankan Yesus karena di dalam kitab itu menjelaskan memang Yesus yang mati bangkit. Roma 14 nomor 9. Ada data yang kemudian menjadi dalil pembenar orang-orang Kristen mempertuhankan Yesus. Kalau dikatakan kemudian bahwa itu salah, faktanya di dalam kitab teman-teman Kristen juga tertulis nama yang sangat akurat, yang ditangkap, yang diludahin, yang diseret, yang ditusuk rusuknya lambungnya, bahkan yang diambil mayatnya dari kuburan, itu bernama Yesus. Berarti cerita itu juga ada. Kalau juga ada yang bernama Yohanes Pembaptis, ditangkap, diadili, digerek, disembelih, dipenggal, bangkit pada hari ketiga. Yesus pun demikian, bangkit pada hari ketiga. Maka pada kesimpulannya bagi orang-orang yang berakal, kalau tidak ingin dikatakan zalim, tinggalkan sebuah buku yang bernarasi saling bertentangan satu sama lain, di mana konsep yang dijual, yang disampaikan adalah konsep yang merujuk kepada satu oknum, tapi cerita yang berbeda dan oknum yang berbeda. Kalau tidak, maka jatuh kepada kezaliman. Demikian. Biasa Bang Suma Kurundako. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Ali, Bang Handi, Bang Christian, Pak Api Sumut. Silakan guru-guru saya. Bang Handi. Ya, monitor Bang. Ya, lanjut Bang Handi. Kalau saya sih singkat, daripada kita ada di persimpangan, nggak tahu arahnya kemana, ya lebih baik fokuskan satu arah. Nah, untuk menuju ke arah itu perlu ada petunjuk. Petunjuk itu nggak boleh ambigu. Ada yang mengatakan Anda ke kiri, Anda yang mengatakan Anda ke kanan. Kalau buku petunjuk itu menurut Bang Joma sudah saling sanggah satu sama lain, yang membacanya mau kemana? Ya, jalan keluarnya kesimpulannya adalah sebagaimana tadi yang diterangkan Bang Joma, Islam, nggak ada yang lain. Sederhana kok hidup ini. Apalagi kalau agnostik itu adalah orang yang bertuhan tapi tidak beragama. Kalau ateis itu sama sekali tidak bertuhan, tidak beragama. Jadi agnostik itu satu langkah lebih maju. Artinya apa? Dia udah percaya tidak ada makhluk adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan sang pencipta itu nggak mungkin pernah menjadi makhluk. Tuhan itu cuma satu, disebut tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal aturannya masuk, SOP-nya begitu. Supaya apa? Berjalannya itu ada komando, ada panutannya. Tinggal selangkah lagi. Jadi sederhana saja kok. Jadi mohon pendeta agnostik, daripada mencari sana mencari sini, panduannya ada yang kontradiksi, ya kembalilah
kembalilah ke Islam. Itu sih dari saya. Terima kasih. Luar biasa, Gurunda Andi. Betul, Pak. Mungkin dari Ustadz Alif dulu. Sebentar ya Pak Pendeta, ada Ustadz kita di sini. Ustadz Alif, monitor Ustadz. Bang Ardiansyah, saya menyimak dulu. Ini menarik ini pendetanya, nggak bahaya. Ya, lanjut Ustadz. Iya, lanjut aja. Sudah ada dua Gurunda Demangan menanggapi, biar nggak kepanjangan, nggak apa-apa. Nanti kalau ada momennya saya masuk aja. Ya, ini momennya antum Mas. Maksudnya momen buat saya. Ya, lanjut Ustadz. Iya, karena ini satu pembahasan yang menarik, tetapi suatu keanehan juga di telinga saya tadi, ketika meyakini bahwa di situ adalah Yahya. Tapi saya standby dulu aja, Bang Ardi. Saya ingin tahu lebih jauh dulu. Maaf ya. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain. Bang Oke, Christian. silakan dinaikkan yang atas nama Abraham mungkin. Siap Gurunda, siap. Saya bantu menaikkan hostnya. Sambil menaikkan gimana? Setuju nggak Bang Juma? Kalau saudara kita ini sebenarnya di persimpangan, cuman perlu satu kesimpulan, keputusan apa yang harus diambil daripada melangkah ke kiri yang nggak ada tujuan, ke kanan, ke depan belakang begitu. Kira-kira gimana tipsnya? Ya, kalau saran saya sih jangankan agnostik ya, jangankan agnostik. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli kitab semuanya itu diminta oleh Allah setelah Al-Quran itu datang untuk menuju kepada keselamatan, menuju kepada Quran, di mana Al-Quran itu adalah jalan keselamatan satu-satunya. Setelah para nabi itu diajarkan, diberikan pengajaran kemudian oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang terakhir pengikut ajaran Nabi Musa dan pengikut ajaran Nabi Isa diajak oleh Allah kembali menuju kepada Al-Quranul Karim. Nah, kalau hari ini saudara kita pendeta agnostik, betul kata Bang Handi, berada di persimpangan, kebingungan yang tak berujung, pondasi kendaraan yang tidak jelas arahnya, maka mending berdiri sebarisan dengan Bang Suma dan apologet Islam lainnya, kita menyadarkan penyembah-penyembah Yesus. Sekira begitu dari saya, Bang Handi. Sementara silakan. Masya Allah, itu arah saya ke situ juga sih. Semoga Pak Pendeta agnostik ini, soalnya gini loh Bang ya, Anda kalau di persimpangan kayak gini berhadapan dengan Muslim juga, banyak yang perlu diluruskan. Berhadapan dengan Kristen, apalagi Anda akan dibabat habis. Kayak untung aja di room Muslim kami bijak menyampaikan. Ada ajakan, tidak ada paksaan, tidak ada nistaan, dan tidak ada penghujatan. Tapi kalau Anda di sebelah memakai kitab orang ini, Anda acak-acak kayak gitu. Tadi kalau kita nggak batasi si Petra itu, Anda akan dihajar habis dengan bahasa intim. Jadi tentukan sikap sekarang. Kira-kira gitu Pak Pendeta agnostik, silakan. Izin Bang Handi, Gurunda. Bang Handi. Bang. Iya Bang. Ya, saya ingin memberikan umpan lambung kepada Bang Handi. Kepada Bang Handi, kepada Pak Pendeta agnostik. Yang umpan lambung ini akan saya tujukan dulu kepada Bang Handi. Bang Handi, ada dua pilihan Bang Handi. Yang uang 1 juta ini berisi semuanya uang asli. Dan yang satu, uang 1 juta ini masih diragukan apakah ini uang asli 100% atau campuran dengan uang palsu mungkin barangkali. Nah, pertanyaan saya Bang Handi, milih yang mana kira-kira? Ini bukan masalah pilih dan memilih. Mengetahui uang asli itu memang perlu mempelajari uang palsu seperti apa. Yes. Nah, setelah mengenal uang palsu dan sudah menyadari dan mengkoreksi dan bertanya, menjawab sendiri ini palsu, aslinya yang mana? Nah, kalau aslinya sudah ketahuan juga, tinggalkan yang palsu. Itu jawabannya. Baik, umpan lambung sudah diterima dengan kontrol dada oleh Bang Handi. Mungkin saya akan mengumpan lambungkan kepada Pak Pendeta agnostik. Gimana Pak Pendeta? Silakan umpan lambung dari saya. Ya, tentunya
kembali lagi di sini saya sudah percaya dengan Tuhan itu sifatnya ya tidak serupa dengan apapun, dengan makhluk, dan dia hanyalah satu, Tuhan yang menjadikan siang dan malam, yang mengadakan semua yang ada, menghidupkan semua yang hidup, dan yang membinasakan semua yang hidup. Jadi saya sudah percaya itu, Tuhan itu mengutus nabi-nabinya, ya. Dan juga saya sangat percaya nabi-nabinya membawa hukum-hukum syariat, ya, cara beribadah dan lain sebagainya, yang pada hakikatnya untuk merendahkan diri kita, berdoa, bermohon, dan menjadikan kita manusia yang lebih baik, ya. Sampai detik ini saya juga sedang di dalam proses itu, saudara. Hanya bedanya ibarat Anda itu memakai kaos sudah ada merek, kalau saya kan masih polos kaosnya, tapi kita sama-sama berkaos. Begitu. Siap Pak Pendeta. Jadi umpan lambungnya saat ini teman-teman informasi masih melayang di udara dan belum, dan Pak Pendeta akan mengkontrol apakah umpan lambung ini dikontrol menggunakan dada atau dengan kaki atau mungkin dengan paha, begitu ya Pak Pendeta ya, masih belum dipastikan gitu ya. Oke, nggak ada masalah, itu jawaban yang mungkin implisit yang mungkin belum bisa diutarakan secara eksplisit di room ini. Terima kasih Pak Pendeta dan Bang Handi, umpan lambungnya sudah saya kirim. Mungkin saya kembalikan kepada Gurunda Zuma, Gurunda monitor. Tapi sebelumnya ke Bang Juma, saya umpan lambung juga ke Bang Juma. Izin dulu. iya. Silakan. Jadi gini loh, kalau kita di Islam itu semua para nabi kami mengimani pernah ada di zamannya, dan tidak boleh seorang muslim itu mengingkari nabi itu. Tapi kalau hanya terbatas kepada Nabi Yahya atau kepada Yohanes, tentunya juga di zaman modern ini tidak bisa juga diaplikasikan. Contoh-contoh SOP-nya itu hukumnya mana yang wajib, mana yang sunnah, dan seterusnya. Kalau terbatas di situ ya ibarat kata manjat pohon nggak bisa turun, atau sekalian nggak bisa manjat tapi ingin manjat. Ya cara untuk memanjatnya ya step by step. Adanya di Al-Quran hukum itu komplit dengan hadis penjelasan Nabi Muhammad SAW kan udah dijelaskan tadi. Tinggal itu saja kok. Jadi di zaman modern ini ya perlu ada sebuah kitab suci yang bisa mengaplikasikan semua kehidupan kita. Dan ada Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan. Gak ada yang luput dalam kehidupan ini, dalam aturan Islam. Mulai dari kita bangun, tidur lagi, bangun lagi, semua diatur. Nah, tapi kalau berdasarkan di situ saja ya mohon maaf, ketinggalan zaman. Silakan Bang Juma, zaman usang, zaman baru, dan seterusnya. Islam itu seperti apa? Umpan lambung juga, emang enak varian saya juga bisa. Lanjut. Ya, pada prinsipnya ketika Lanjut, Gurunda. Baik Dinda, Pak Pendeta agnostik ini berbicara mengenai aturan syariat. Saya rasa tidak ada yang perlu kita jelaskan lagi ya. Beliau paham kok. Beliau tahu bahwasanya yang kita butuhkan bukanlah mukjizat bangkitkan orang mati atau belah lautan. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah syariat, hukum-hukum untuk kita gunakan di dalam kehidupan yang semakin kompleks ini. Kehidupan yang semakin canggih, kehidupan yang serba modern, untuk sebagai alat ya mengerem, sebagai alat untuk menetralisir, sebagai alat kontrol kepada kehidupan kita manusia agar tidak offside, melupakan pencipta kita. Dibutuhkan aturan-aturan dari langit, dan saya rasa pendeta ini tahu bahwa itu hanya terekam di dalam Al-Quranul Karim secara utuh. Jadi tidak perlu kita menjelaskan panjang lebar. Kita doakan saja beliau untuk segera mendapatkan hidayah untuk mengucapkan syahadatain yang disaksikan oleh umat Islam. Silakan. Baik. Pertanyaan saya adalah, apakah suara yang dibalik akun Pak Pendeta agnostik ini adalah akun yang memiliki nama Islam bertanya atau bukan? Bukan, Pak. Baik, terima kasih sudah dijawab. Lanjut. Pak Pendeta, izin. Ya. Kalau sekiranya ingin menghamba kepada Sang Pencipta itu, SOP-nya dari mana ya Pak Pendeta? Mohon maaf, ini agak tajam dikit. Kira-kira SOP-nya bagaimana?
Ya. Jadi kalau menurut saya ada beberapa yang mengambilnya mungkin dari Alkitab ya. Tapi kalau saya menghambakan diri secara pribadi, pandangan kejujuran ini ya, tidak mengada-ada. Saya menganggap segala sesuatu yang tujuannya memuliakan orang dan memuliakan Tuhan, memuliakan manusia itu adalah perintah Tuhan itu sendiri yang mungkin tidak tertulis. Bagaimana kita misalnya memuliakan musuh kita, atau kita memuliakan janda, atau memuliakan apapun lah istilahnya kan. Apalah dengan apa namanya, yang intinya berbuat kebaikan sajalah gitu, dengan cara menghambakan diri kita, tidak menyekutukan Tuhan itu, tidak menyamakan Tuhan itu, tidak menghinakan Tuhan itu, tidak berbuat suatu kemaksiatan dan lain sebagainya. Intinya menurut saya begitu, tidak menyakiti diri kita, Tuhan dan orang lain. Oke, makasih Pak Pendeta. Bang Juma, sepertinya saudara kita pendeta ini belum bisa membedakan hablum minallah dan hablum minannas. Campur aduk, Bang Juma. Gimana memisahkan? Enak dong ngumpat lampunya. Emang enak Wardiansa, aku juga bisa. Ini lanjut Bang Di. Lempar batu sembunyi tangan ini. Lanjut dulu Bang Hadi. Aku izin sholat asar dulu ya, di sini udah sholat asar. Lanjut dulu Bang Hadi. Oke. Bang Juma gimana ini? Siapa yang mau menjawab nih? Hablum minannas, hablum minallahnya ini. Ini kok sepertinya masih campur aduk. Ya. Izin. Monggo, Pak Bang. Pendeta tadi pagi ini live sama Agatha nggak? Oh, Agatha ya sama Agatha, sama apa namanya, Elia Meron. Betul, sama Agatha juga. Perasaan tadi pagi bilangnya udah Islam ya Pak Pendeta, apa gimana? Oh enggak, saya Kristus, saya mewakili Kristus. Enggak ada saya berdebat dengan Agatha, saya mewakili Islam, enggak ada saya. Nggak usah digali lah ke sana lah. Ya karena begini, kenapa saya pakai nama agnostik ini? Agnostik ini menjadi pagar yang begitu kokoh yang tidak boleh ditembus oleh siapapun. Soal keagamaan saya dan kepercayaan saya itu mereka tidak boleh masuk. Jelas saya sudah pasang merek di situ, agnostik. Itu saya tidak mau Tuhan yang begitu saya memuliakan diumpat oleh lidah-lidah kotor, apalagi lidah-lidah setan begitu. Tapi namanya nggak nyambung Pak. Begitu. Dia Gimana? hanya boleh mencaci saya tapi tidak Tuhan saya. Bagaimana Bro Kristen? Namanya ini kurang nyambung. Pendeta agnostik. Pendeta itu kan pengkultusan, penghambaan sebagai hamba Tuhan yang wakil Tuhan lah yang mengembala domba-domba. Iya. Agnostik itu percaya akan adanya being, kuah being, tapi tidak meyakini adanya dogma, hukum-hukum di dalam agama. Ya pendeta itu sendiri kan dalam bangsa Sanskerta yang artinya guru. Ya itu Tapi bukan gini, milik Kristen Pak Pendeta, saja. ini izin ya, Itu ada guru-guru definisinya semua. juga dalam Google. Ya. Pak Pendeta yakin Allah Tuhan? Malah Tuhan. Kalau saya memang dari dulu manggilnya memang begitu. Saya bukan penyebutan, tapi dalam hati, bukan dalam mulut. Karena hati itu terkadang berbeda dengan mulut. Kristen suara lu kecil banget sih. Iya, Oh, iya, dalam ini bahasa udah saya besar. Allah itu sendiri artinya yang memberi. Saya yakin bahwa dialah yang memberi segalanya. Iya. Apakah meyakini bahwa Allah itu satu-satunya sebagai pencipta? Oh ya jelas Hak dong, di Tuhan. tidak boleh ada dua. Nah, Yesus bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan, ya bukanlah. Bukan ya, juru selamat berarti ya? Oh tidak ada Yesus jadi juru selamat buat saya. Isa alaihissalam juru selamat? Isa itu kan nabi. Iya, dia itu kan membawa risalah untuk kaum. Anda pada mau masa itu menanyakan di sebagai dalam juru ranah selamat. Islam atau ranah Kristen ini? Saya jawab beda ini. Kalau Ya, dalam itu dia, Kristen, makanya. Nah, Jangan nanti abis nanya Isa, nanya juga ke Yesus, itu tidak nyambung. Kalau Isa, Yesus. Isa dan Yesus itu sama Pak, cuma kita nggak di situ, nanti panjang debatnya. Oh, tidak ada beda bro. Yesus itu disalib, dibunuh. Sedangkan Isa dalam Al-Quran enggak. Saya baca kok Al-Quran. Panjang nih nanti. Gitu loh. Dalam Alkitab boleh, tapi dalam Al-Quran enggak ada. Enggak boleh disamakan. Sama itu kalau literasinya keduanya sama-sama sinkron membenarkan. Yang satu
modul dan materinya isinya berbeda. Yang satu modul dan isinya jauh berbeda. Satu dibunuh, Nah, satu oke. dibunuh. Satu disalib dan Aku salibnya simpel kok nih dan- bertanya ini Pak. Simpel banget nih. Percaya akan adanya Muhammad ini benar dari Allah, dari Tuhan? Percaya. Itu Iya iya. Ini sekali lagi kita konfirmasi ya. Ini hanya mencoba membaca warna doang. Nah, Pak, Bapak tahu apa itu agama? Iya, ajaran lah. Ajaran. Nah, Bapak percaya berarti adanya Tuhan ya, tapi tidak percaya adanya agama, gitu. Tidak mau menyimpulkan. Itu harus disimpulkan karena kita dapat mengenal Tuhan. Apakah melalui agnostik kitab itu suci. menyimpulkan? Saya 13 tahun Pak, ateis dan agnostik. Agnostik itu tidak pernah mau menyimpulkan. Agnostik menyimpulkan. Dia menyimpulkan Kalau menyimpulkan bahwa saya agama itu sudah nggak penting karena sudah ada jelas saya hukum. masuk ke ateis nantinya. Begini Pak. Atau saya beragama. Iya. Tidak bertuhan atau Ketika bertuhan. Bapak Tapi saya mempercayai tidak di hukum. tengah-tengahnya. Tidak bertuhan Iya. itu Anda boleh sebut dia ateis, Iya, bertuhan itu benar. pelaku agama. Saya kan tidak di situ. Ya udah gini aja, Ai Christian, saya punya pertanyaan simpel Oh sebenarnya. boleh Ustaz. Simpel aja kok. Pak Pendeta ini Muslim apa non Muslim? Muslim itu kan artinya orang yang berserah diri, toh. Iya. Dan saya berserah diri dengan Tuhan. Apakah Iya. saya bukan Muslim? Islam deh, Islam Iya. atau enggak? terlalu kencang nggak begitulah. Ya Jangan nggak apa-apa sih. Kalau saya Nggak nggak boleh. Kalau saya nggak langsung- keberatan kok. Langsung apa namanya memereki orang nggak boleh kamu. Gitu. Iya. Nggak, maksudnya kan saya tanya, makanya Pak Pendeta ini Muslim apa non Muslim gitu aja. Ya Muslim itu artinya berpasrah diri. Semua orang yang berpasrah Iya, diri betul. kepada Tuhan itu disebut Muslim. Kecuali dia Gini berpasrah loh, diri dengan berhala, itu bukan Muslim. Gini Kalau loh, Tat. dia berpasrah diri dengan Tuhan yang dimaksud Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak serupa dengan apapun, itu disebut Muslim, berpasrah diri. Beda kalau kita berpasrah ke patung. Iya, Islam enggak? Bukan begitu pertanyaannya, kasihan. Gini loh ya. Saya ambil alih dulu. Pak Pendeta agnostik ini, dia itu Muslim karena semua para nabi itu Muslim. Tapi dia di zaman Nabi Yahya Muslim itu. Islamnya, Nggak apa-apa. syariat Islamnya belum masuk sepenuhnya kan gitu. Nah, bagaimana dengan zaman modern ini? Bagaimana Coba mengaplikasikan kalau kamu gitu ke loh. Mekah, Madinah atau kamu ke Turki, kamu bilang saya Islam. Atau lebih familiar mana mereka mendengarkan saya Muslim. Kalau saya maksudnya, saya sih tidak keberatan dengan corak apapun, dengan merek apapun orang yang berdiskusi dengan saya gitu. Semuanya kesimpulannya saya hargai. Ya ketika Pak Pendeta mengaku Muslim, saya ucapkan Alhamdulillah. Karena yang namanya Muslim, dia itu berarti tunduk patuh terhadap segala perintah dan ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya. Maka kalau Islam sudah itu mengaku kan begini, demikian, Pak. Islam itu kan belum tentu Muslim juga. Banyak loh yang pelaku-pelaku maksiat itu. Berarti Dia tidak ya, nggak apa-apa. kepada Tuhan meskipun KTP-nya Islam. Kalau nanti saya ini dikatakan- cukup tahu aja Pak. Saya tidak akan mendebat Bapak. Saya cuman mau cukup tahu aja buat diri saya gitu loh Pak. Saya Oh, tidak iya. akan mendebat Bapak. Oke? Oke, Ya. terima kasih, terima kasih. Ya. Ya, karena orang yang beriman itu juga punya cara menjawab gitu. Ya mungkin dia juga diantaranya adalah hifdzul lisan, menjaga lisannya. Oke. Ya udah, saya izin di bawah dulu ya, saudara-saudaraku semua. Di sini masuk asar lagi di pengajian juga. Kasih kursi buat oten lain. Mohon maaf para guru semua, saya Ya izin ntar dulu di Ustaz. bawah. Hah? Sini aja dulu. Kok malah Mas Ardi yang turun? Iya makanya. Sini aja dulu. Oke. Jadi Pak Pendeta ini Muslim. Muslim itu tidak semua Muslim menjalankan syariat Islam dengan benar. Muslim itu ya sebatas berserah diri kepada Allah. Bagaimana cara berserah diri? Itulah Islam. Syariatnya lengkap, hukum wajib dan sunnahnya jelas. Syariatnya
Itu kan tadi sampai pembahasan abluminal lawnya ya, mungkin mereka sudah berhubungan dengan Sang Pencipta. Ya terus bagaimana caranya? Nah kalau abluminalnya belum lengkap, gimana abluminanasnya Bang? Karena dasarnya kan pondasinya ya di situ. Itu loh Bang. Apalagi di zaman modern ini perlu diatur. Kalau Anda di zaman Nabi Yahya, is oke lah, Muslim Nabi Yahya itu. Nah, syariatnya Nabi Yahya apa yang dipakai? Tentu kan belum bisa kita pakai di zaman sekarang Bang. Karena di sana itu perintah sholatnya seperti 5 waktu belum ada toh. Bagaimana hukum nikah, bagaimana jual beli dan lain-lain, dan bagaimana berhubungan sesama manusia. Sebatas-batas seperti apa toleransi itu kan nggak dijelaskan di sana Bang. Nah, makanya perlu belajar lagi supaya ada panduannya, nggak berada di persimpangan. Itu tadi si topiknya. Itu loh Bang, semoga bisa lebih baik ke depannya. Soalnya gini Bang, saya yakin Abang kalau di room Kristen Anda juga kritik kok Al-Quran itu, sebagaimana tadi Anda mengkritik mengenai Islam itu nggak lihat personalnya Bang, tapi lihat Al-Quran dan hadis, lihat buku panduannya kan gitu. Oke. Terus kemudian kalau satu lagi Bang, nah kalau Anda di sini Anda sopan, tentu tidak akan kritik terlalu jauh. Tapi kalau Anda di room Kristen memakai cara begini, Anda pakai kitab orang, Anda akan dihajar habis juga. Jadi maju kena mundur kena gitu loh. Silakan. Jadi begini Pak, saya mau menyabarkan dulu sebelum saya turun ya. Jangan turun Pak, pandangan saya pribadi. Ya, ini sifatnya pribadi, pandangan saya pribadi ya. Semua kitab-kitab yang ada di atas dunia ini, semua modul-modul dan materi yang tertuang di dalam Alkitab atau apapun buku-buku agama itu, semua saya katakan semua tanpa terkecuali, itu sifatnya hanya teori Pak. Hanya teori. Tapi bagaimana prakteknya, itu yang penting. Bukan bagaimana kita mengimani suatu ajaran, oh kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Itu hanya teorinya. Oke, secara teori mungkin Anda seorang hafiz Al-Quran, atau mungkin Anda seorang ahli Taurat yang tahu, sudah ngelotok kering soal itu. Bahkan Anda mengerti 2500 hukum fikih terdapat di dalam Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah mempraktekkannya atau belum? Ketika Anda tidak mempraktekkannya, ya apalagi salah mempraktekannya, jangankan tidak mempraktekkan, apalagi salah ukurannya kan. Jelas menurut saya suatu tolak ukur itu dinilai dari prakteknya. Tidak peduli seberapa Anda menguasai suatu materi, ketika Anda diberi tugas ujian oleh guru, Anda tidak mampu menyelesaikannya, Anda tidak dapat nilai, begitu. Jadi menurut saya, kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan itu tadi dan larang-larangannya kita jauhi, itu harus kita praktekkan, tidak hanya sifatnya teori. Nah, gini loh Bang Pendeta, bagi Pak Pendeta, yang tertulis itu memang teori, tapi itu SOP untuk praktek. Bertasawuf ketinggian tapi pondasinya mohon maaf rapuh, akhirnya apa, dari persimpangan melayang-layang di atas permukaan air. Jadinya saya kan pertanyaan satu tadi itu, gimana caranya Anda menghamba kepada Sang Pencipta? Karena nggak bisa memberikan jawaban begini loh caranya, karena memang selain Al-Quran nggak ada tempat lain yang Anda bisa baca. Itu maksudnya Bang, mudah-mudahan paham sampai sini. Jadi begini, proses suatu penghambaan itu berdasarkan sejarah-sejarah yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya, meskipun Al-Quran itu belum ada. Pak, gini aja Pak. Tunggu Pak. Begitu. Kalau kita berbicara masalah tata cara beribadah atau hukum-hukum syariat-syariatnya, kita melakukan suatu cara beribadah, ada yang dia misalnya jongkok,
ada yang misalnya itu kalau menurut saya hanya adatnya saja, adabnya saja. Tapi bukan bagaimana kita melakukan itu, jangka jongkok itu bukan di situ intinya. Tapi bagaimana Anda bisa menjaga perbuatan Anda setelah itu. Begitu. Sama seperti menurut saya, berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi bagaimana Anda memiliki suatu kepedulian kepada orang-orang yang mengalami kekurangan. Begitu. Ya ini artinya Anda ini membuat Mas Kris yang membatalkan syariat. Contoh, ketika Anda misalnya Anda sudah pernah mengalami lapar, Anda taat berpuasa, Anda taat beribadah, tapi Anda tidak punya kepedulian terhadap sesama, bukan? Jangan kelebaran dulu, Pak. Pak Pendeta, jangan dilebarin dulu. Jangan melebar dulu. Ya. Nah, Anda tadi mengatakan ya, contohlah misalnya cara menghamba itu bukan sujudnya, bukan gerakannya. Nah, Anda ini sepertinya Anda tidak memanfaatkan fungsi jasmani Anda. Anda itu beribadah hanya rohani ke rohani gitu loh. Ya nggak begitu, Bang. Jasmani Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang tangan Anda pernah pegang, apa jidat Anda pernah sentuh. Anda ini sudah kejauhan melangkah, hanya berbicara rohani saja. Jasmani Anda abaikan. Jasmani hanya makan dan menikmati dunia ini, tapi jasmani Anda nggak fungsikan untuk berterima kasih. Nah, pertanyaannya tadi kan, bagaimana cara jasmani Anda itu berterima kasih kepada Sang Pencipta? Bagaimana caranya kalau nggak ada tuntunannya, Bang? Itu maksudnya. Silakan. Bedanya kan begini. Kalau dalam Al-Quran ya, bukan begini. Pak, gini aja deh, Pak. Contoh begini, sebelum dipotong, Bang ya. Dalam Al-Quran itu kan mungkin ada perintah sholatnya ada, tapi tidak dijelaskan berapa kali. Bedanya Anda dengan saya, Anda pakai mazhab Amiki, misalnya Maliki, Hambali, Salaf, apa lagi satunya, Hanafi, yang Anda pakai kan? Saya tidak pakai di situ. Saya tidak pakai. Anda gitu loh. Tapi saya juga sholat. Yang mengatur di mana Anda sholat itu berapa rakaat. Itu Anda pakai mazhab siapa? Bacaannya itu pakai mazhab siapa Anda? Bedanya cuma di situ. Saya tidak pakai mazhab itu. Tapi saya menghambakan diri saya juga kepada Tuhan. Begitu. Jadi mungkin gini ya, saya penilaian positif saya kan tadi kan Pak Pendeta itu banyak juga ngambil dari pendapat pribadi. Saya juga sebenarnya ngambil pendapat pribadi bahwa karena Pak Pendeta ini kan sudah memoles diri dengan nama pendeta, maka setiap narasi juga dipoles-poles sehingga mirip-mirip dengan narasi mempertanggungjawabkan nama Anda. Jadi kalau saya berpikir positif sama Anda, sebenarnya Anda seorang Muslim, tapi saya tidak akan mendebat Anda. Makanya lebih baik ketika Anda Muslim, timbulkan saja atau tonjolkan jati diri sebagai seorang Muslim. Gitu aja. Saya tidak akan mendebat ya, karena ini panjang nanti. Kita bisa kok dalam hal ilmu mantik ya, kita bernarasi, ya kita cari aman dalam narasi karena sesuai dengan kita sedang menonjolkan diri seperti apa diri kita, dari nama atau apalah kayak gitu. Jadi mungkin kalau saya gitu, makanya saya rasa tidak perlu diperpanjang ya. Tapi saya tidak akan mendebat Pak Pendeta kok. Gitu aja. Alif Nanti boleh banyak yang salah paham soalnya nanti. Alif boleh bicara, Pak Kristin. Satu pertanyaan ke Pak Pendeta terakhir sebelum sholat. Pak Pendeta, kita ini hidup di dunia ini gitu, diatur oleh Tuhan atau kita yang ngatur Tuhan, Bang? Silakan. Iya. Jadi di dunia ini menurut saya tidak ada yang namanya konsep mengatur atau diatur ya. Pak tinggal jawab. Semua sudah ada, Sudah dijawab dia. tugasnya masing-masing kawan ya. Dan Sudah dijawab, tidak diatur, bebas. Sudah dijawab kok. masing-masing. Begitu menurut saya ya. Ya, udah dijawab dia. Jadi Tuhan itu nggak ngatur dia. Dia yang ngatur bagaimana cara menyembah kepada Tuhan. Ya, udah dijawab kok dia itu. Inilah orang ini gitu loh. Karena kalau kata Tapi atur gini. itu ada, maka ada intervensi. Enggak. Apakah seorang penjahat diatur oleh Tuhan untuk jadi penjahat? Tidak.
Maka Gini, Pak, kejahatannya tunggu, akan Pak. dipertanggungjawabkan. Udah cukup dari saya. Jangan diperlebar Kristen, udah nggak diatur, udah. Enggak. Iya bang, enggak. Saya mau ke Bang Handi kok nih, ke Bang Handi. Bentar Bang Handi. Buka mic-nya bentar Bang, sebelum ini. Jadi Pak, janganlah muter-muter gitu Pak. Iya, makanya saya bilang sudahi saja. Karena netizen yang pusing juga gara-gara kita banyak ngobrol gitu loh dengan dia. Iya. Gitu, Kasihan itu guru-guru saran di atas saya. itu, maksudnya Ustaz. Kok kayak ini guru-guru saya di atas ini. Saya ingin katakan tidak ada paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta, ini saya bicara Pak Pendeta. Ya. Jadi gini, kemarin tuh saya sempat mau naik ya, baru saya ucap tapi oleh Anda udah dipotong, saya suruh diam, kemudian saya diturunkan. Saya juga nggak tahu apa motivasi yang Anda bawa selama ini. Nah, ini kebetulan ada di sini ada 2.000 orang ya kurang lebih yang mendengarkan. Saya harapkan perjalanan ini jangan sampai kita ada onak di dalam duri gitu, atau mungkin perjalanan kita ini dibikin nggak nyaman gitu loh. Karena sikap-sikap Anda mungkin tidak mainstream, tidak seperti kami dalam bersikap dalam berdakwah. Karena terus terang kemarin ketika Anda bicara dengan di luar kami, jawaban Anda itu tidak kami sepakati gitu. Sehingga nanti akan tercipta dia nyerang kepada Islam, Anda menjawab bukan dari Islam gitu. Jadi kalau saya katakan kalau Anda menggunakan dalil dari orang Islam mungkin enak, silakan. Kalau dari Kristen itu enak, tapi ketika Anda mengatasnamakan Islam dan dia nyerang Islam, kami yang harusnya ngomong menjelaskan tentang itu nggak bisa. Karena Anda senantiasa menutup dan menutup lagi gitu. Saya harapkan sih jadilah Islam mungkin yang mainstream, maksudnya yang secara umum. Kami nih, saya dengan Kang Alip contoh, atau dengan Kang Juma atau Kang Handi, mungkin kami beda dalam mazhab. Tetapi ketika kita sedang berhadapan dengan musuh, kita punya sikap yang saling toleran. Gitu loh. Ini kalau bicara tentang strategi peperangan ya, strategi perjuangan. Nah, kalau Anda menggunakan dalil seperti tadi, menurut saya akibatnya Pak, ya masing-masing diri punya otak. Masing-masing otak punya bernarasi kan, nalarnya masing-masing. Apa jadinya gitu kan? Tidakkah cukup dengan Quran kita, tidak cukup dengan hadis kita? Walaupun hadis mungkin ada banyak cara, ya minimal jelaskan semuanya. Ada hadis begini, menjelaskan begini, ada begini, itu gak ada masalah. Jadi jangan sampai justru mengatakan ini hadis semua salah, itu gimana caranya gitu kan? Ini yang saya lihat. Jadi kan sih kalau Anda ini menjadi bagian dari Islam, minimal kita ada kesepakatan. Kita tidak sedang ngagokin orang Islam berjalan. Orang Islam nih ya, jadi orang Islam itu yang selamat dari dan dari tangannya. Kami merasa terkecoh dengan ini. Anda kemarin berdebat dengan seorang Kristen, dia menggoblok-goblokin Nabi Muhammad, ya kan? Apa yang terjadi? Saya bikin bingung. Anda ini mau kemana gitu kan? Menggunakan dalil Quran pun tidak seperti yang kami yakini. Nah ini kan jadi simalakama. Kalau saya katakan jadi onak duri bagi kami gitu loh. Jalan nih ya menggunakan sepatu, tapi sepatunya ada pasir, ya nggak nyaman, orang nggak tahu, tapi kan nggak nyaman gitu. Yaudah, Itu dulu yang kita udah jangan dilanjutin lagi Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah, Pak Pendeta cukup untuk sore ini Pak Pendeta. Izin Mohon maaf nih. Iya, Pak Pendeta udah. Mohon maaf dari kami. Saya juga dari awal tadi memang diam dan berusaha membaca warna Pak Pendeta, dan saya yakin Bapak bukan Kristen. Saya yakin. Oke ya, silakan itu pendapat kalian saya hargai seperti itu ya. Saya hargai pendapat saudara-saudara di sini, silakan. Satu saja Pak Pendeta. Ya izin Pak Pendeta, tunggu. Saya sudah berapa kali bilang kepada antum, hati-hati bermain di ranah ini. Karena ini ranahnya ngeri. Kalau Anda kayak gini ini ngeri. Gitu. Saya tahu antum siapa. Cuman kenapa ketika gunda-gunda bertanya antum berbelit-belit, di situ yang saya nggak pikirkan. Gitu. Oke ya, menurut saya begini juga. Saya kalau sudah Pak. Iya, saya tahu Anda bertanya. Tidak ada untungnya buat saya. Ya. Cukup betul. Cukup ya. Di jalur belakang aja, Guru Pak Salib, Guru Andi di jalur belakang. Saya tahu dia siapa. Buat saya sama Habib Abu. Soalnya Haki, di awal tuh saya berusaha nih. Oh ini bukan Islam Sunni nih, nggak begini ini. Kalaupun Mu'tazilah dia masih menolak yang namanya syariat dan hukum yang ada, meskipun dia dalam bernarasi bebas gitu. Tapi tidak ada pertanggungjawaban dalam narasi bebasnya. Yang dipakai selalu menurut saya gitu.
Yang resiko Rokaboy punya pun teman-teman, gitu banget Rokaboy. ketika narasi dibangun ya, kita kalau orang Islam harus dukung mendukung kan gitu kan, seyogyanya gitu ya, pantasnya. Ini kita dibikin teluh, mau maju nabrak dengan pernyataan dia, masih untung kalau musuh tidak menjadikan kesempatan kan untuk menjadikan kami berantem sesama muslim kan, yang masih mending. Dan coba kalau musuhnya pandai gitu, kita dibikin berantem. Maka saya harapkan sih ya jadilah dirinya gitu kan, mau kemana sih dia itu gitu kan. Kalau dia mempercayai sesuatu yang Ini masih Islam ya, abu-abu, Bang. Mas Abudra. yang kagok gitu. Kenapa? Dia Islam. Siapa itu tadi? Islam deh Bang, Islam. Lanjut Bang. Ini Bang abaikan dah. Naikkan ini aja Aki, naikkan onten. Saya tadi kenapa begitu karena apa ya? Saya itu udah bisa baca warna dia dan kok dia ini malah kayak guru dah saya, Ustadz Alif, Abang Dahandi itu kayak malah terkecoh jadinya dengan dia kayak diiniin. Makanya udah langsung saya tegaskan aja tuh. Islam apa enggak kau udah? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini ya, untuk orang itu kemarin saya sudah diskusi sama dia panjang lebar, sudah saya sekap dia, sudah minta maaf. Dia bilang dia sudah lama main di TikTok, tapi melihat soal debat-debat ini baru. Jadi dia sepertinya seperti orang kayak mau menguji kita gitu, karena dia belum tahu siapa kita semua ini, apalagi dengan organisasi API ini. Dia udah nanya-nanya, dia sok-sok nasehatin. Saya bilang, Pak, semua yang Anda bicarakan sudah dilakukan oleh keluarga besar API, saya bilang. Jadi Anda ini siapa? Mau menasehati, tetapi Anda belum tahu. Jadi udah saya sekak kemarin, ya dia udah minta maaf karena udah ya istilahnya dia sebenarnya ya ngakunya Islam kemarin gitu. Tapi ya kadang-kadang sok-sok mau ngetes gitu. Jadi seperti itu Bang. Bisa dikatakan dia itu lagi nggak ada kerjaan terus debat sama saudara Islam sendiri gitu. Iya seperti itu, kayak orang apa ya, nggak ngerti juga ya otaknya gimana itu orang. Itu saya rasa komponen kayak di room Isa'ah itu Islam yang memang suka bertakiyah, atau room setengah Indomie itu Kristen tapi mereka tuh ngaku-ngaku ateis. Jadi di situ pernah memang aku bongkar, aku sendirian dan memang kebaca ternyata mereka Kristen tapi ngaku-ngaku ateis dan mengajak umat-umat Islam itu untuk ayo ikut tren ateis keren. Nah itu mereka dengan segala cara teman-teman, sama seperti yang Syiah yang sesat itu sama. Jadi kita kritis lah, bijak dalam berpikir teman-teman di bawah. Kalau guru-guru kita insya Allah paham guru-guru kita. Untuk yang di bawah tadi, saya kan begitu dia masuk tadi, wah nyerang-nyerang Kristen, sok-sok dia agamanya Yohanes apa gimana. Saya udah bilang, dia ini sedang bertakiah tuh, sedang berbohong. Saya ketik-ketik, mungkin ada juga yang baca ya. Itu. Jadi ya, jangan kita berbangga-bangga dulu dengan orang yang menyerang Kristen seperti itu gitu. Ya, baru saya minta izin ke host langsung diturunin. Bentar saya bilang gitu kan, maksudnya mau meluruskan pernyataan dia, tapi ya dia berbangun bersama kata dia itu, kata si pendeta tadi, saya langsung diturunin di kick.